Halo, selamat datang semuanya di kuliah Statistika Teknik Kimia dari Prodi Sarjana Teknik Kimia ITB. Ini adalah lecture kedua untuk materi minggu pertama di mana saya memperkenalkan secara sangat sekilas peran ilmu statistika dalam engineering. Diagram yang saya tayangkan ini menunjukkan cara berpikir seorang engineer dalam memecahkan persoalan, dimulai dari formulasi permasalahan, kemudian penyusunan model matematik dari permasalahan tersebut, penyempurnaan model, hingga kemudian penggunaan model untuk merumuskan solusi yang diverifikasi yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi solusi tersebut. Nah, statistika sendiri adalah ilmu yang terkait dengan pengumpulan, analisis, dan penyampaian data. Karena model matematik dalam diagram ini dikembangkan berdasarkan data hasil pengukuran tentunya, dan diaplikasikan untuk menghasilkan data, maka seluruh tahap dalam engineering problem solving ini dapat didukung oleh ilmu statistika. Penerapan statistika secara menyeluruh ini sendiri dikenal dengan sebagai wacana cara berpikir statistik, di mana dasar dari pemikiran ini adalah kesadaran bahwa semua data pengukuran mengandung ketidakpastian atau uncertainty. Sehingga dengan demikian, pengukuran berulang terhadap besaran yang sama akan menghasilkan suatu sebaran nilai hasil ukur alih-alih suatu nilai tunggal. Konsep lain yang sangat kritis adalah ketidakmampuan kita untuk melakukan sensus dalam banyak situasi di engineering. Di dalam lecture yang berikutnya saya akan jelaskan alasannya ya. Konsekuensi dari keterbatasan ini adalah diperlukannya pendekatan khusus untuk dapat menarik kesimpulan tentang populasi seperti yang digambarkan di sebelah kanan sini ya, berdasarkan hasil pengukuran sampel yang seringkali kuantitasnya sangat-sangat terbatas. Nah, sekarang kita tinjau sejumlah peran statistika dalam teknik. Peran pertama adalah dalam hal pengukuran data. Silakan Anda simak di buku teks kita apa yang dimaksud dengan pengumpulan data secara kajian retrospektif, kajian observatif, serta kajian eksperimental. Dalam ketiga pendekatan ini, statistika memberikan panduan matematik bagi teknik-teknik pengumpulan dan pengolahan data. Nah, sebagai contoh untuk renungan Anda lihat di sebelah kanan di sini adalah suatu alat industrial deep fryer, ya, alat penggorengan industrial. Nah, Anda coba pikirkan variabel-variabel apa saja yang bisa Anda ukur dari alat penggorengan industrial ini, ya. Dan bagaimana kiranya teknik-teknik statistik bisa menjamin mutu hasil pengukuran yang baik, ya. Anda bisa lihat dari desain, instrumentasi yang ada di alat ini, kemudian dengan memahami cara kerja dari alat ini serta tujuan penggunaan alat ini, maka Anda bisa mulai memikirkan kira-kira data percobaan atau data pengukuran apa saja yang bisa Anda peroleh dari alat ini. Berikutnya, dunia sains dan engineering sangat banyak memanfaatkan berbagai percobaan yang terancang secara statistik. Ini artinya adalah percobaan yang pengaturan variabel-variabelnya mengikuti kaidah statistika yang terbukti lebih efisien. Yang maksudnya adalah mampu menghasilkan lebih banyak informasi dengan lebih sedikit jumlah tempuhan. Di sebelah kanan ini adalah contoh rancangan suatu percobaan yang terancang secara statistik. Dalam hal ini adalah percobaan faktorial penuh atau full factorial design. Kita akan bicara jauh lebih banyak mengenai ini di bab-bab selanjutnya. Berikutnya, membangun model. Ya, model matematik adalah suatu perwakilan dari sistem nyata dalam bentuk yang jauh lebih sederhana, ya, dan tentunya lebih murah untuk dimanipulasi ketimbang menggunakan sistem aslinya. Dalam pemodelan sistem-sistem engineering, statistika sangat berperan dalam estimasi nilai parameter atau konstanta-konstanta model, dalam memvalidasi model sebelum dapat diaplikasikan, dan lain-lain. Ya, ini sebagai contoh saja adalah model matematik dari suatu reaktor tangki berpengaduk kontinu. Contoh terakhir aplikasi statistik adalah SPC atau Statistical Process Control. Dalam ilmu SPC ini, statistika digunakan untuk memeriksa apakah suatu proses berada dalam keadaan terkendali secara statistik, yaitu keadaan di mana variasi yang ditunjukkan oleh output proses tersebut ini murni hanya mencerminkan noise atau rambang atau variabilitas alami dari proses, bukan sebagai akibat dari suatu gangguan yang dapat merugikan proses. Ya. Jadi di sini Anda sangat banyak berurusan dengan data-data time series atau urut waktu sebagai tools dalam SPC. Nah, kuliah ini saya tutup dengan ungkapan dari dua orang ternama tentang statistika. Ya. Yang pertama adalah ucapan dari W. Edward Deming. Beliau adalah matematikawan bapak perintis ilmu SPC yang terkenal dengan ucapannya yaitu "In God we trust, all others must bring data."
Yang kedua adalah H.G. Wells yang adalah penulis novel-novel science fiction yang legendaris, ya, yang menggagaskan pentingnya wawasan statistika. Dari kedua ucapan ini kita bisa bercermin bahwa statistika memberikan pegangan bagi kita untuk dapat mengukur, mengolah, dan menerjemahkan data pengukuran secara objektif. Sehingga kita bisa memanfaatkan untuk mencari solusi permasalahan yang tepat dan juga tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.